Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ustazah, pada demonstrasi kontekstual kali ini di modul 2.3 terkait supervisi akademik, di mana panjenengan akan melakukan coaching dengan metode Tirta. Sebelum kegiatan supervisi akademik dilaksanakan, saya akan melakukan wawancara terhadap coaching terkait pra-supervisi. Pada kegiatan ini, coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan alur Tirta yang meliputi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terkait dengan hal tersebut, yang ingin saya tanyakan kepada Ustazah Alfi adalah apa kompetensi coaching yang ingin Ustazah kembangkan pada demonstrasi kontekstual kali ini? Iya, terima kasih Ustazah Ali. Kompetensi yang ingin saya kembangkan sama dengan Ustazah Ali. Saya ingin fokus pada pertanyaan yang berbobot. Menurut Ustazah, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang tadi ingin jenengan sampaikan itu? Jenengan tadi kan menyampaikan ingin mendapatkan pertanyaan yang berbobot. Indikator pertanyaan bobot seperti apa menurut Ustazah? Indikatornya yakni ketika kunci nanti dapat menjawab sesuai dengan arahan atau pertanyaan yang saya berikan. Jadi ketika kunci dapat menemukan solusi dari masalahnya sendiri, itu saya anggap pertanyaan itu bisa dirasakan berbobot seperti itu. Baiklah Ustazah, untuk kegiatan ini saya akan mensupervisi fokus pada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ustazah ajukan. Ustazah Alfi, saya persilahkan untuk melaksanakan kegiatannya. Mari Ustazah. Iya. Kita mulai ya, Ustazah Anis ya. Siap ya. Assalamualaikum Ustazah Anis. Waalaikumsalam Ustazah Alfi. Alhamdulillah ketemu dengan Ustazah Anis. Kemarin katanya mau bicara dengan saya ya Ustazah Anis ya. Iya ini saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Apakah Ustazah Alfi ada waktu? Ada waktu. Luang kan ini saya. Ya. Iya, alhamdulillah kalau seperti itu. Ini saya mau cerita sedikit tentang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Jadi jenengan kan tahu kalau sekarang saya ikut di program guru penggerak ya. Lah tugas-tugas yang diberikan itu subhanallah banyak sekali. Terus aduh gimana ya, kalau awal dulu saya semangat terus, memang awal-awal semangat, tapi akhir-akhir ini menjadi agak lemah, ini semangatnya berkurang. Kemudian juga kok pas barengan sama persiapan PAS. Jadi saya ini agak bingung gimana mengatur waktunya antara mengerjakan tugas-tugas di LMS, di guru penggerak itu, sama harus menyampaikan seluruh materi kepada anak-anak dan anak-anak bisa paham untuk menghadapi PAS. Saya harus gimana ya usia kira-kira? Seperti itu ya. Sebelumnya saya boleh tanya, kira-kira dari percakapan kita ini nanti apa sih yang Ustazah Anis ingin dapatkan? Ini saya pengen dapat solusi. Saya ingin dapat ya kayak cara, trik atau strategi lah gimana saya bisa seimbang dua-duanya, antara di kelas saya bisa menyampaikan materi dengan baik, anak-anak bisa paham. Kemudian tugas-tugas saya sebagai guru penggerak juga bisa terlaksana dengan baik, tidak sampai lebih dari due date. Ada istilahnya due date itu kalau di guru penggerak, kayak batas waktu gitu loh. Seperti itu yang Ustazah ya. Kira-kira menurut Ustazah Anis, hal apa sih yang menyebabkan Ustazah Anis ini ngerasa kalau tugas guru penggerak sama tugas di sekolah ini kok jadi semakin membuat tidak bersemangat, itu apa Ustazah ya? Iya banyak, saking banyaknya itu mungkin ya, jadi saya semakin males, tidak bersemangat, aras-arasan gitu ya. Kayaknya memang sebenarnya sih dari internal diri sendiri yang kurang bisa membagi waktu. Kemudian anak-anak ini kan mau PAS gitu ya ceritanya. Saya ada beberapa materi yang menurut saya itu kurang, mungkin untuk saya itu kan ke anak-anakku, sampaikan ke anak-anak. Jadi ada kayak beban mental gitu loh yang menyebabkan saya jadi kurang bersemangat akhirnya. Antara harus
tugas-tugas harus diselesaikan. Tugas di LMS yang banyak tadi, ada banyak kalau nanti jenengan ini bisa saya tunjukkan tugas-tugasnya. Ada banyak. Terus anak-anak juga, aduh mau pas berbenturan gitu waktunya kok ya, ketepaan waktunya pas bareng. Itu yang membuat saya jadi kurang bersemangat akhirnya seperti sekarang ini. Itu yang ada. Kira-kira menurut Ustazah Anis, apa sih yang bisa membuat Ustazah Anis itu bisa bersemangat kembali itu apa ya? Apa ya usia? Jadi mungkin gini, kalau masalah anak-anak tadi ya, dari kalau saya menyampaikan materi ke anak-anak tadi yang belum selesai, mungkin akan saya buatkan semacam ringkasan materi gitu mungkin. Jadi supaya mereka bisa belajar dengan lebih mudah, kemudian fokus sama yang dipersiapkan untuk pas, nggak terlalu banyak yang dipelajari. Saya buatkan ringkasan materi, kemudian mungkin saya bisa, anak itu kan hobinya main gadget, main HP. Saya bisa nge-share link YouTube yang ada hubungannya dengan materi yang kita pelajari. Jadi anak-anak bisa belajar sambil nonton HP seperti biasanya. Mereka kan sukanya seperti itu. Itu kalau dari anak-anak. Untuk yang tugas CGP, apa ya usia kira-kira ya, supaya saya bisa melaksanakan dengan baik gitu ya. Iya, apa ya kira-kira yang buat Ustazah ini tidak ketinggalan lagi apa katanya tadi budgetnya ya? Iya. Yang untuk tugas CGP-nya, barangkali yang membuat Ustazah Anis ini merasa termotivasi kembali itu apa ya? Barangkali bisa di itu lagi. Kalau saya ingat dulu tujuan awal itu ya mungkin bisa menjadikan saya bersemangat. Tujuan awal saya ikut CGP, kemudian itu kan motivasi dari dalam diri ya usia. Itu yang akan saya inginkan lagi supaya saya bisa lebih bersemangat. Selain itu juga mungkin ini saya akan berusaha untuk membagi waktu dengan baik. Jadi ada skala prioritas mana yang harus saya dahulukan. Kemudian kalau ada tugas juga langsung dikerjakan, nggak ditunda-tunda. Duduknya masih lama, akhirnya nggak saya kerjakan. Padahal itu menjadikan menumpuk. Ya insya Allah nanti ke depannya mungkin saya akan lebih ini langsung kalau ada tugas ya langsung dikerjakan, tidak menunda-nunda. Terus komitmen apa kira-kira yang mau dilaksanakan oleh Ustazah Anis? Dari permasalahan tadi ada 2 permasalahan yang Ustazah Anis ya. Yang pertama kepada anak-anak, yang kedua masalah dari dalam ya. Komitmen apa sih yang ingin Ustazah laksanakan? Komitmen saya di sini mungkin karena terkait anak-anak dulu lebih urgent ya usia, saya akan ini dulu karena pasnya itu sudah minggu depan. Jadi saya akan mencoba segera untuk membuat rangkuman tadi dan segera memberikan link untuk supaya anak-anak bisa segera belajar untuk persiapan pas. Kalau untuk yang dari dalam diri tadi ya tadi yang saya katakan tadi, insya Allah saya akan berkomitmen lebih untuk melaksanakan tugas tepat waktu, tidak molor-molor, nggak ditunda-tunda, supaya nggak ini malah semakin banyak. Semangat ya Ustazah ya. Insya Allah. Kira-kira kapan ya Ustazah Anis akan mulai untuk melakukan hal tersebut? Secepatnya insya Allah hari ini. Hari ini nanti setelah kegiatan ini saya akan segera membuat rangkuman. Untuk permasalahan yang kedua yang kepada anak-anak dimulai hari ini ya Ustazah Anis ya. Kalau untuk permasalahan yang kedua kira-kira kapan Ustazah Anis akan melaksanakannya? Insya Allah besok kalau itu, karena kan hari ini kita gantian tadi ya membuat skala prioritas mana yang didahulukan. Jadi kayaknya anak-anak ini lebih urgent, jadi anak-anak yang didahulukan. Gimana setelah kita berbincang hari ini Ustazah Anis, apa yang didapatkan? Ya alhamdulillah agak plong ini Ustazah. Jadi yang tadinya bingung ya apa, saya harus bagaimana, alhamdulillah berkat ngobrol-ngobrol dengan Ustazah Alfi ada tadi sedikit ada pencerahan. Jadi saya tahu habis ini saya mau ngapain itu insya Allah tahu. Semangat untuk melaksanakannya Ustazah ya. Minggu depan saya pengen kita ngobrol-ngobrol lagi, saya pengen tahu hasilnya. Minta doanya ya usia, semoga diberikan kelancaran, kemudahan dan kesehatan tentunya. Minggu depan kita ketemu lagi ya Ustazah Anis ya. Terima kasih banyak Ustazah. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah Anis. Waalaikumsalam.
Subhanallah, sebuah percakapan yang luar biasa. Saya sampai terharu biru. Sampai nangis. Sangat termotivasi, sangat menginspirasi. Setelah kegiatan supervisi akademik yang telah Ustazah Alfi lakukan sebagai coach, ini sedikit ada pertanyaan di Ustazah pasca percakapan dengan Ustazah Anis. Yang ingin saya tanyakan adalah, tadi di awal panjenengan ini tadi menyampaikan bahwa yang ingin dikembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ustazah, apakah indikator ketercapaian sudah seperti kriteria yang Ustazah sampaikan? Oh, Ustazah. Alhamdulillah, kalau menurut saya ya Ustazah ya, indikator-indikator ketercapaiannya sudah runtut dan urut, namun memang untuk menjadi pertanyaan yang berbobot saya merasa memang ada sedikit kekurangannya. Mungkin seandainya di rentang, mungkin saya ada di rentang 7, 8. Ya. Alhamdulillah. Saya juga merasakannya seperti itu. Saya tadi berjalan sedemikian lancar, bagus sekali. Sesuai catatan yang sudah saya lakukan, Ustazah, rangkaian alur kita mengalir seperti air, bagus sekali. Tujuannya sudah tertemukan dari pertanyaannya tadi, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab di akhir percakapan, semuanya sudah nampak. Jadi kalau saya bisa memberikan skor itu justru 9-10. Amin. Bagus sekali. Ini semisal Ustaz, kalau kemudian kembali melakukan kegiatan demonstrasi kontekstual supervisi akademik, coaching dengan alur tinta, kompetensi apa yang ingin Ustazah kembangkan? Saya ingin mengembangkan ketiga-tiganya mungkin ya Ustazah ya. Kalau ini tadi kan hanya fokus pada satu kompetensi. Kan kompetensi alur kita ada 3 ya. Saya ingin mengembangkan ketiga kompetensi tersebut. Luar biasa Ustazah Alfi. Jawaban jenengan itu luar biasa. Iya. Semoga bisa menginspirasi kita nih Ustazah ya. Insyaallah. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual supervisi akademik di mana Ustazah Alfi sebagai coach dan Ustazah Anis sebagai coach telah berjalan. Saya selaku mentor mengakhiri kegiatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok saya selaku mentor?